Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Septiani dengan NIM 0805 11 8202 5001 dari kelas A. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan tahun 2020 Universitas Sriwijaya. Materi kali ini yaitu tentang uji biokimia dengan mata kuliah praktikum mikrobiologi laut dengan dosen pengampu sendiri, yaitu yang pertama Bapak Dr. Wazirwan SPI MSc dan Bapak Dr. Melki SPI MSc. Dimulai dari pengertian uji biokimia merupakan suatu cara atau perlakuan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeterminasi suatu biakan murni bakteri hasil isolasi melalui sifat-sifat fisiologinya. Selanjutnya tujuannya itu untuk mengetahui sifat-sifat fisiologi koloni bakteri hasil isolasi. Biokimia bakteri berkaitan dengan proses metabolisme sel bakteri. Contoh uji biokimia yaitu ada 5. Yang pertama ada uji hidrolisis mati, uji reduksi nitrat, uji peptonasi, uji indol, dan yang terakhir yaitu uji fermentasi karbohidrat. Yang pertama, uji hidrolisis mati, di mana hasil positif ditandai dengan terbentuknya zona bening berwarna kuning di sekitar daerah pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme dan tidak terjadi perubahan warna medium setelah penambahan larutan limbah. Hal ini menunjukkan amonium pati telah terhidrolisis menjadi sakarida yang lebih sederhana. Yang kedua, uji reduksi nitrat, di mana uji reduksi nitrat ditandai dengan terbentuknya warna merah atau merah muda setelah penambahan reagen uji yang menunjukkan nitrat telah tereduksi secara nitrit. Yang ketiga, uji peptonasi, di mana pada peptonasi susu kasei dihidrolisis oleh enzim renin membentuk parakesin yang bereaksi dengan garam-garam kalsium membentuk endapan parakasininat. Selanjutnya yang keempat ada uji indol, di mana uji indol dikatakan positif ditandai dengan terbentuknya warna merah pada medium yang menunjukkan bakteri memiliki enzim triponase yang dapat menghidrolisis asam amino jenis triptofan yang memiliki gugus samping indol sehingga indol akan bereaksi dengan reagen uji dan membentuk indol yang berwarna merah. Yang kelima atau yang terakhir itu ada uji fermentasi karbohidrat. Uji fermentasi karbohidrat dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu memfermentasikan karbohidrat atau karbohidrat atau gula dapat difermentasikan menjadi bermacam-macam zat seperti alkohol, asam, dan gas tergantung pada macamnya gula dan spesies bakteri. Bentuknya asam pada untuk ini ditandai dengan berubahnya warna indikator dalam medium. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan per materi, di mana materi yang telah kita pelajari pada praktikum sebelumnya. Pada materi yang pertama itu ada pengenalan alat, di mana dapat disimpulkan bahwa yang pertama, setiap kali melakukan praktikum kita harus memahami cara penggunaan dan fungsi dari alat yang dipakai. Yang kedua yaitu penimbangan dilakukan untuk mengetahui suatu zat. Dan yang ketiga itu alat-alat laboratorium memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda-beda setiap alat. Materi yang kedua dengan judul pembuatan media dan sterilisasi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, media pertumbuhan dan sterilisasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Karena jika salah satu tidak dilakukan, maka penelitian atau percobaan dilakukan akan gagal. Kedua yaitu media yang digunakan pada saat praktikum yaitu ada NA, PDA, TSA, NB, dan TSB. Yang ketiga itu dengan judul materi isolasi bakteri dengan metode penanaman bertingkat, di mana dapat ditarik kesimpulan yang pertama, isolasi bakteri bertujuan untuk memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungannya sehingga diperoleh kultur murni atau biakan murni. Yang kedua yaitu ada prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungannya dari alam, menumbuhkannya di media buatan sehingga diperoleh kultur murni atau biakan murni yang baru. Materi yang keempat dengan judul makromorfologi dan isometri didapatkan kesimpulan bahwa morfologi adalah suatu penampakan atau bentuk struktur makhluk hidup yang biasanya dapat dilihat secara fisik. Selanjutnya materi yang kelima atau materi yang terakhir yang sedang kita bahas sekarang itu tentang uji biokimia, di mana bisa ditarik kesimpulan yang pertama, uji biokimia memiliki tujuan untuk memahami interaksi biomolekul satu dengan yang lainnya yang dapat membuat sifat-sifat kehidupan. Kedua itu uji Mr. VP atau methyl red
proses Keuker dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam mengoksidasi glukosa dengan menghasilkan asam produk akhir dan berkonsentrasi tinggi. Baik, sekian materi pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.